Halo guys, hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah dari hilangnya nyawa seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai seorang model dan juga influencer. Potongan tubuh dari mayat tersebut ditemukan di dalam kulkas dan juga di panci sup yang berukuran besar. Inilah dia kisah dari Abby Choi. Abby Choi atau yang mempunyai nama asli Chai Tianfeng lahir pada tanggal 11 Juli 1994. Ia adalah anak pertama yang dilahirkan dari keluarga pembisnis konstruksi kaya raya. Abby adalah seorang wanita yang mempunyai paras cantik dan berprofesi sebagai seorang model dan juga influencer. Dalam perjalanan karirnya, ia kerap menjadi trendsetter. Wajahnya selalu ditampilkan di sampul majalah ternama. Ia juga selalu menghadiri acara berkelas seperti fashion show dari merek ternama, misalnya Fendi, Dior, dan Louis Vuitton. Walaupun secara finansial bisa dikatakan Abby adalah wanita yang sukses dan kaya raya, namun itu semua tak membuat dirinya sombong. Ia dikenal sebagai pribadi yang dermawan, suka menolong, dan dikenal sebagai pribadi yang berbakti kepada orang tuanya. Pada tahun 2012, ketika Abby berusia 18 tahun, ia memutuskan untuk menikah muda dengan pria pilihannya yang bernama Alex Wong. Dari pernikahannya dengan Alex, Abby dikaruniai 2 orang anak. Namun, setelah beberapa tahun menikah, hubungan Abby dan juga Alex merenggang akibat diterpa berbagai masalah keluarga. Saat itu Alex yang merupakan suami Abby melakukan penipuan investasi emas dan merugikan sebesar 9,7 miliar kepada setiap korbannya. Bukan cuma Alex saja. Menurut sumber yang didapat, keluarga Alex merupakan keluarga yang bermasalah. Bapaknya Alex yang bernama Kwon Kau merupakan kepala polisi detektif. Pada tahun 2005, dirinya dinyatakan bersalah karena terlibat memperkosa korban yang harusnya ia lindungi. Sedangkan kakaknya Alex yang bernama Anthony Kong adalah seorang pengangguran yang mempunyai gaya hidup yang tinggi. Ia juga mempunyai hutang yang banyak di bank. Karena menghadapi berbagai masalah di keluarga, Abby dan Alex memutuskan untuk bercerai. Namun, hubungan mereka masih terjalin baik walaupun mereka telah berpisah. Pada tahun 2016, Abby memutuskan untuk menikah yang kedua kalinya dengan seorang pria yang bernama Chris Tam. Namun, mereka tidak menikah secara negara, tetapi mereka menikah secara adat atau siri. Chris Tam adalah seorang pemilik restoran yang terkenal yang ada di Hong Kong. Ia juga merupakan anak dari konglomerat. Kehidupan Abby dan juga Chris begitu bahagia. Dari pernikahannya dengan Chris, Abby dikaruniai 2 orang anak. Walaupun Abby sudah mempunyai suami kembali, namun hubungan dirinya dengan keluarga mantan suaminya masih terjalin dengan baik. Abby masih membiayai kehidupan keluarga mantan suaminya. Bahkan, Abby juga membelikan sebuah apartemen mewah seharga 136 miliar untuk keluarga mantan suaminya. Abby juga menggunakan atas nama mantan mertuanya saat melakukan pembelian apartemen tersebut. Terkadang, Abby juga mengajak seluruh keluarga mantan suaminya untuk makan bersama. Tak tanggung, Abby juga mengajak suaminya yang bernama Chris Tam untuk bergabung dengan mereka. Abby begitu baik dan juga perhatian. Ia juga kerap memberikan uang kepada keluarga mantan suaminya. Bahkan, mantan kakak iparnya yang bernama Anthony Kwong dipekerjakan menjadi supir pribadinya yang akan mengantarkan Abby kemana saja. Kisah ini berawal ketika Abby akan menjual apartemen yang ia beli untuk keluarga mantan suaminya demi kepentingan investasi. Abby berjanji kepada keluarga mantan suaminya akan menggantikan hunian yang baru. Meskipun Abby telah berbesar hati akan menggantikan hunian yang lebih baik, namun mereka semua tidak setuju. Saat itu, orang yang paling menentang adalah bapak mantan mertuanya yang bernama Kwon Kau. Karena hal tersebutlah Abby dan Kwon Kau bertengkar.
Abby pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya mengenai hal tersebut. Saat itu, penasehat hukumnya menjelaskan bahwa Abby bisa menjual apartemen yang ia beli asalkan dirinya bisa membuktikan bahwa ialah yang membeli apartemen tersebut. Semenjak Abby akan menjual apartemen yang ia beli untuk keluarga mantan suaminya, hubungan dirinya dengan keluarga mantan suaminya pun memanas. Karena hal tersebutlah membuat Abby menemukan petakannya sendiri. Pada tanggal 21 Februari tahun 2023, Abby berencana untuk menjemput anaknya di sekolah. Siang itu, ia pergi dengan supirnya yang merupakan mantan kakak iparnya. Aktivitas itu biasa ia lakukan, sehingga Chris yang merupakan suaminya Abby tidak menaruh curiga sedikit pun dan tidak mempunyai firasat apapun di hari itu. Abby pun lalu memasuki mobil dan mobil pun berjalan. Namun, ketika dalam perjalanan, mobil pun berhenti. Tiba-tiba, mantan suaminya Abby yang bernama Alex Wong masuk ke dalam mobil. Mereka sempat cekcok karena masalah apartemen yang akan Abby jual. Abby pun mendapatkan pukulan di kepalanya sehingga membuat Abby berdarah. Saat itu, Abby tidak diantarkan menuju sekolah anaknya. Abby juga tidak terlihat lagi di hari itu, sehingga sang suami yang bernama Chris merasa khawatir karena Abby sudah berjam-jam tidak ada kabar. Handphonenya pun tidak bisa dihubungi. Chris pun harus menunggu selama 24 jam lamanya untuk bisa melaporkan atas hilangnya Abby kepada polisi. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Februari 2023, sang suami yang bernama Chris melaporkan atas hilangnya Abby kepada polisi. Dengan cepat, polisi pun menangkap Anthony Ko karena ialah orang yang terakhir bersama dengan Abby di hari kemarin. Saat dimintai keterangan, Anthony menjelaskan kepada polisi bahwa Abby minta untuk diturunkan dari mobil. Karena alasan tersebut tidak bisa dibuktikan, sehingga polisi pun meminta sebuah kamera yang terpasang di mobil. Anthony pun menjelaskan kepada polisi bahwa kamera mobil telah rusak. Polisi pun mulai curiga karena Anthony selalu memberikan keterangan yang terkesan menutupi. Hingga pada akhirnya di tanggal 23 Februari 2023, polisi menemukan sebuah GPS yang tidak mengarah ke sekolah anak Abby. Namun GPS mengarah ke sebuah desa yang bernama Desa Lung Mei Suen yang ada di Taipo. Sehingga pada saat itu, polisi pun langsung mendatangi lokasi tersebut. Masih di hari yang sama, ketika polisi sudah berada di lokasi tersebut, polisi menemukan sebuah rumah kontrakan yang berukuran kecil. Setelah dicari tahu, ternyata rumah tersebut telah disewa oleh Kung Kau yang merupakan mantan bapak mertua Abby. Rumah tersebut disewa seharga 19 juta per bulannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan fakta bahwa keluarga mantan suaminya Abby masih tinggal di apartemen mewah. Lantas, untuk siapakah rumah tersebut disewa? Masih di hari yang sama, polisi pun mendapatkan perintah untuk menggeledah rumah tersebut. Ketika polisi mulai menggeledah rumah tersebut, polisi menemukan hal yang tak biasa, karena biasanya orang yang menghuni rumah akan diisi oleh perabot yang lengkap, layaknya rumah yang dihuni. Namun sebaliknya, polisi menemukan perabot yang tidak lengkap, bahkan terkesan mencurigakan. Saat itu, rumah tersebut hanya diisi oleh satu kulkas. Terdapat juga mesin penggiling daging, gergaji mesin, 2 panci besar, jas hujan berukuran panjang, 1 masker, dan sarung tangan. Bukan cuma itu saja, polisi juga menemukan tas yang terakhir kali Abby gunakan. Di dalamnya juga terdapat kartu identitas serta kartu kredit. Selain itu, yang lebih mengejutkan, polisi menemukan sepasang kaki yang terdapat di dalam kulkas. Diduga kaki tersebut adalah kaki perempuan karena terlihat dari ukurannya yang kecil. Tidak hanya itu saja, polisi juga menemukan 2 panci sup yang berukuran besar, yang di dalamnya terdapat lemak yang sudah menggumpal di atasnya, layaknya sebuah sup yang tidak dihangatkan. Saat menemukan 2 panci tersebut, polisi tidak berani untuk mengaduknya, sehingga 2 panci tersebut langsung dibawa ke ahli patologi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Sehari setelah penemuan tersebut,
tim forensik pun bekerja untuk mengidentifikasi DNA dari sepasang kaki yang ditemukan dan juga 2 panci sup yang berukuran besar. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sepasang kaki yang ditemukan di dalam kulkas cocok dengan DNA milik Abby. Juga sebuah panci sup yang berukuran besar, yang isinya bukanlah sup biasa, melainkan itu adalah kepala Abby, tulang rusuknya, serta potongan tubuh Abby yang sudah dicincang. Awalnya, tim forensik cukup sulit untuk meneliti DNA dari bagian tubuh yang terdapat di 2 panci tersebut. Karena bagian tubuh Abby dimasak dalam waktu yang cukup lama, sehingga saking lamanya sampai-sampai semua rambutnya terpisah dari kulit kepalanya, dan menyisakan bagian tengkorak yang sudah tidak sempurna lagi. Tidak hanya bagian tubuhnya saja, panci tersebut juga diisi oleh potongan wortel dan juga lobak, layaknya sup yang sajiannya lengkap. Ahli forensik menyimpulkan bahwa Abby langsung meninggal ketika mendapatkan pukulan di kepalanya dan meninggalkan bekas luka yang cukup dalam di kepalanya. Ahli forensik juga menyimpulkan bahwa tubuh Abby sengaja dipotong-potong menjadi beberapa bagian agar semua pelaku bisa menghilangkan barang bukti. Walaupun beberapa bagian tubuh Abby sudah ditemukan, namun polisi masih bekerja keras untuk mencari bagian yang lain seperti leher, tangan, serta badannya. Sebanyak kurang lebih 100 personil diturunkan untuk menyusuri tempat pembuangan air dan juga area pemakaman yang lokasinya tidak jauh dari sana. Namun hingga kini, setelah 3 bulan dari kejadian, polisi belum menemukan bagian tersebut. Sehingga ini semua menjadi kekhawatiran bagi semua, karena apabila barang bukti yang dikumpulkan tidak lengkap, maka bisa saja semua pelaku bebas dari hukumannya. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 7 orang tersangka, yaitu yang pertama, Alex Wong yang merupakan mantan suami Abby. Yang kedua, Anthony Kwong yang merupakan mantan kakak ipar Abby. Yang ketiga, Kung Kau yang merupakan mantan bapak mertua Abby. Yang keempat, Jenny Lee yang merupakan mantan ibu mertua Abby. Yang kelima, NG, seorang tukang pijat yang merupakan wanita simpanan Kung Kau. Yang keenam, Lam Sun, seorang agen penyewaan kapal pesiar. Dirinya turut membantu ketika Alex hendak melarikan diri. Yang ketujuh, Iren Pun Hawien. Dirinya merupakan teman Alex yang turut membantu ketika Alex melarikan diri. Hingga kini, persidangan pun masih terus berlanjut dan ke-7 para pelaku ini belum ditetapkan vonisnya. Rencananya, pada tanggal 18 Juni 2023, Abby akan dimakamkan. Keluarga yang berduka tidak menerima bela sungkawa dari publik. Dan seluruh area pemakaman akan disewa sepenuhnya demi menghindari orang luar masuk. Mengingat fakta bahwa Abby semasa hidupnya menghargai kecantikan, bagian tubuhnya yang tidak ditemukan akan direplika dan dipulihkan menggunakan printer 3D. Itulah kisah tragis dari hilangnya nyawa seorang wanita cantik yang bernama Abby Choi.